Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu yang ada di tengah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Stop working, even when I don't see it, you're working.
kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
went. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? For who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty?
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 hingga selesai, dan dilanjutkan dengan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu, Allahmulah Allah, segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai selesai. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai selesai. Komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukannya hal ini kepadaku."
Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat dengan isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias, kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya, mereka mendakwa dia. Aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwa juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikian firman Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online kita. Dan sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami boleh beribadah secara virtual di tempat kami masing-masing. Dan terima kasih bahwa kesempatan yang indah ini kami bersama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersama boleh dijamah oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami baca bersama, itu adalah kekuatan yang baru. Dan di saat kami merenungkan, Roh Kudus tolong kami semua. Berkat Tuhan kiranya ada pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi shalom. Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang di luar rumah. Ya, juga shalom buat saudara-saudara yang di dalam kota maupun di luar kota. Shalom juga buat semua saudara yang mungkin ada di dalam atau di luar negeri. Kita percaya lagi-lagi bahwa ibadah online ini tetap menjadi berkat buat kita semua. Berapa banyak di antara kita yang sudah sempat menghitung kita sudah ibadah online yang keberapa? Saya menghitung. Seingat saya, kita mulai ibadah online itu pada tanggal 22 Maret. April, Mei, Juni. Artinya bulan Juni ini kita sudah masuk sebentar lagi 3 bulan. Kalau 22 Maret kita mulai, berarti 22 Juni 3 bulan. Nah, sebentar. Dalam minggu depan pas 3 bulan. Nah, berarti minggu ini adalah minggu yang ke-13. Kalau kurang yakin, boleh menghitung. Kita sudah mengadakan ibadah online. 13 minggu atau minggu ini adalah minggu yang ke-13. Lama-lama kita mulai terbiasa juga ya. Puji Tuhan, ada sarana ini untuk kita sama-sama gunakan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi ada 2 bagian. Seperti biasa ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Kita baca dari kitab Ulangan tadi dan juga dari kitab Kisah Para Rasul. Ini 2 bagian bacaan
minggu sesuai dengan leksionari yang saya percaya. Kita bersyukur kepada Allah karena betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Apa yang diungkap tadi di dalam perjanjian lama dalam kitab Bilangan. Allah menghendaki supaya bangsa Israel tetap taat kepada Dia. Dalam keadaan apapun, Allah mau bangsa Israel tetap taat. Apakah bangsa Israel dalam keadaan senang terus? Tidak. Ada saatnya mereka juga dalam keadaan tidak senang. Bahkan. Tidak jarang juga mereka berada dalam bahaya. Tapi apakah bahaya itu adalah alasan untuk bangsa Israel tidak taat kepada Allah? Sama sekali bukan begitu. Dalam keadaan bahaya pun Allah menghendaki bangsa Israel, umat pilihannya, tetap taat kepada Dia. Dalam kisah para rasul yang sudah kita baca juga tadi, gimana dikisahkan Rasul Paulus? Dia seorang hamba Allah, dia seorang utusan Allah. Dia pun tidak selamanya ada dalam keadaan baik. Bahkan bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kisah para rasul 23 ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus dia ada dalam tahanan. Sudah ada dalam tahanan, dia juga mendapatkan ancaman. Ancaman yang memang mengancam nyawa. Saya mau katakan bahwa Paulus juga berada dalam bahaya. Ada dalam ancaman bahaya. Orang Israel pernah bahkan berulang kali menghadapi bahaya. Begitupun Paulus. Dia juga menghadapi bahaya. Sudah ada dalam penjara. Dia di penjara juga karena tidak semata-mata karena dia salah. Tetapi dia ada dalam penjara pun mendapatkan ancaman pembunuhan. Luar biasa. Nah, ancaman ini menjadi bahaya buat Rasul Paulus. Nah, menarik. Bahaya yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka tetap taat. Bahaya yang dialami juga oleh Rasul Paulus. Dia tetap taat. Bahkan bukan cuma sekali, 2 kali. Saya mau baca satu ayat dari 2 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-26. Paulus bukan cuma sekali itu saja ada dalam bahaya. Saya baca sekali lagi. 2 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat ini mengungkap paling tidak ada 7 kata bahaya. Artinya apa? Rasul Paulus pun sering, dia katakan sering diancam bahaya. Jadi bukan jarang, dia sering diancam bahaya. Nah, saudaraku, apakah kita saat ini sedang diancam bahaya? Apapun itu. Apakah bahaya pandemi, apakah bahaya ekonomi, atau bahaya-bahaya yang lain. Bagaimana kita bisa meresponi bahaya? Orang Israel dalam bahaya, Allah menghendaki mereka tetap taat. Bagaimana Rasul Paulus meresponi bahaya yang mengancam tadi itu, yang sering dia alami? Saya mau katakan, dia tetap taat. Dia taat kepada Allah. Nah, melanjutkan, apa yang saya mau sampaikan adalah bagaimana respon kita dalam bahaya. Apa respon kita pada saat kita menghadapi bahaya? Kita mau belajar dari firman Tuhan. Orang Israel menghadapi bahaya, mereka ada respon. Rasul Paulus menghadapi bahaya, dia pun ada respon terhadap bahaya itu. Paling tidak, saudaraku, saya mau sampaikan ada tiga respon orang terhadap bahaya itu. 3 respon orang. Apakah itu? Yang pertama, tentu yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi apa yang saya sampaikan di awal. Taat. Menghadapi bahaya, respon terhadap bahaya itu taat. Dan yang kedua, orang meresponi bahaya itu takut. Dan yang ketiga, respon terhadap bahaya itu adalah nekat. 1, taat. 2, takut. 3, nekat. Bagaimana kita mau belajar punya respon yang tepat
terhadap bahaya yang mengancam. Bahaya apapun itu, ya, bahaya di desa, bahaya di kota, di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun kita bisa menghadapi bahaya yang disebut mengancam. Nah, saudaraku, menarik sekali firman Tuhan ini, saya percaya menjadi kekuatan buat kita. Bagaimana kita tahu respon yang benar terhadap bahaya yang mengancam itu. Tadi saya katakan yang pertama, biar kita ingat, respon orang adalah 1, takut, ulangi. Taat, 2, takut, 3, nekat. Yang pertama, adakah kita tetap taat kepada Allah? Tetap taat kepada pemerintah? Tetap taat kepada gereja? Pas kita menghadapi bahaya. Belajar dari firman Tuhan. Rasul Paulus jelas, dia ada dalam bahaya. Dia ada dalam penjara dan dia pun diancam. Diancam bukan sembarangan ancaman, bukan sekedar hasutan, tapi dia diancam untuk dibunuh. Itu fakta firman Tuhan dari yang kita baca tadi. Tapi apakah Paulus tidak taat pada saat menghadapi bahaya? Saudaraku, nyatalah bahwa dia tetap taat. Dia tetap taat kepada Allah. Dia tetap pegang janji Allah bahwa Allah mengasihi dia dan Allah senantiasa menyertai dia. Bahkan dalam kitab Roma, kalau ada kesempatan kita baca, Paulus pun mengutip bagaimana orang Israel ya diungkapkan di dalam kitab Mazmur bahwa mereka juga ya, bahkan Daud berkata, bahkan setiap hari mereka berada dalam bahaya. Tetapi kita ingat juga ada firman Tuhan, bahaya ya yang dihadapi. Raja Daud berkata dalam Mazmur 23 yang kita tahu, aku tidak takut bahaya. Apapun yang terjadi, ya kita hadapi dalam pengertian dengan ketaatan kepada Allah. Tetap taat kepada Allah, taat kepada firman. Ya, taat dalam pengertian apa? Kita tahu bahwa Allah mengasihi. Dalam bahaya pun Allah tetap mengasihi kita. Dalam bahaya pun Allah tetap bersama kita. Ingat yang pertama, firman Tuhan jelas. Dia mengasihi kita dan dia menyertai kita. Ini yang harus kita pegang. Ini pun yang saya yakini sangat dipegang oleh Rasul Paulus. Dia tetap taat kepada Allah sekalipun dalam bahaya. Dia taat kepada Allah sekalipun ada masalah. Dia tetap taat kepada Allah sekalipun ada ancaman, pembunuhan sekalipun. Dia tetap taat kepada Allah. Respon yang pertama terhadap bahaya adalah tetap taat kepada Allah. Kita tetap taat kepada pemerintah, taat kepada gereja, taat kepada aturan-aturan, taat kepada perintah-perintah Allah. Dan ini menyelamatkan kita dari bahaya. Nomor 1, taat. 2, respon orang pada saat menghadapi masalah. Apakah itu? Takut. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi taat, yang kedua takut. Ternyata ada juga orang yang takut, ketakutan pada saat menghadapi bahaya. Kita yang di rumah saat ini sedang ketakutan. Ada bahaya mengancam kita. Di dalam diancam, di luar pun diancam. Kita diperhadapkan pada fakta, berita bahwa ancaman bahaya itu ada di mana-mana. Ancaman bahaya ada di mana-mana. Ini membuat orang berespon. Dan respon yang kedua adalah takut. Ada dalam ketakutan. Coba lihat kiri kanan. Ada yang takut? Tanya sama kiri kanan. Takut gak menghadapi bahaya? Bahaya sekarang nih banyak ya. Bukan cuma pandemi, ada bahaya-bahaya yang lain. Faktanya ada orang ketakutan. Akhirnya apa? Gak mau keluar rumah. Takut keluar rumah. Takut bahaya. Nanti apa yang terjadi kalau saya keluar rumah? Nanti bahaya itu akan justru menjadi kenyataan. Dan ancaman itu terjadi dalam kehidupan saya. Ini orang menjadi takut. Dan ini yang harus benar-benar kita ingat bahwa Allah tidak menghendaki untuk kita takut. Tapi nomor 1 apa tadi? Allah mau kita taat. Tetap taat. Yang kedua, takut. Bagaimana dengan respon yang ketiga? Respon yang ketiga
adalah nekat. 1, taat. 2, takut. 3, nekat. Apakah orang bisa nekat? Atau apa itu nekat? Saya mau katakan bahwa nekat ini adalah bukan taat, bukan juga takut. Orang yang nekat ini adalah orang yang tidak taat, yang pertama. Dan yang kedua, orang yang tidak takut. Gabungan antara orang yang tidak taat dan tidak takut, ini menjadi nekat. Pernah menyaksikan itu? Ada orang yang nekat melawan bahaya, menantang bahaya, biarin saya mati. Ini namanya nekat. Nah, ini yang gak boleh terjadi, saudaraku. Jangan sampai kita ada dalam kenekatan. Kenapa orang bisa bertindak nekat? Ya tadi itu, karena yang pertama dia tidak taat. Sudah tidak taat, dia tidak takut pula. Tapi tidak takutnya itu karena ketidaktaatan dia. Tidak taat kepada siapa? Tidak taat kepada Allah. Dia tidak taat kepada firman-Nya. Tidak taat itu kan berarti tidak percaya kepada Allah. Saudara, kenekatan ini yang diakibatkan oleh ketidaktaatan dan ketidaktakutan. Ini justru bukan bahayanya di luar, tapi bahaya sudah ada dalam dirinya. Artinya orang yang nekat itu, orang yang nekat menghadapi bahaya, itu sudah bahaya bagi dia. Dia sudah dia sudah dikuasai oleh bahaya itu pada saat dia bertindak nekat. Karena itu, saudaraku, dalam kondisi seperti ini, ada 3 pilihan. Kita mau taat, kita mau takut, atau kita mau nekat. Pilih mana? Saya percaya kita tidak mau pilih yang kedua dan yang ketiga. Kenapa? Karena yang kedua, takut membuat menderita. Yang ketiga, nekat. Dia sudah menderita. Orang yang nekat ini sudah menderita. Mengapa? Saya mau ulang. Karena dia tidak taat kepada Allah. Dan dia takut. Ketidaktaatan dan ketakutan menghasilkan kenekatan. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya kita terbebas dari ketakutan dan terbebas dari kenekatan? Gimana supaya kita bebas dari takut dan bebas bertindak nekat. Sekalipun kita bisa saja melihat entah di berita, entah kita melihat tetangga atau situasi yang kita bisa lihat di lingkungan kita, ada saja orang yang takut dan yang nekat. Pemberitaan bisa menjadi viral pada saat ada seseorang yang berbuat tindakan yang nekat tadi itu dia mau melawan entahkah dia melawan aparat dia melawan aturan dia tabrak aturan itu dia sudah ada dalam bahaya, bahkan dikuasai oleh bahaya. Nah, ini yang saya mau katakan dalam perenungan kita pada kesempatan ini, hilangkan ketakutan dan hilangkan kenekatan. Jangan takut dan jangan nekat. Bagaimana supaya kita tidak takut dan tidak nekat? 1, taat. Taat kepada Allah artinya kita tahu mau melakukan perintah-perintahnya atau firman Tuhan kita ketahui dan kita percaya kepada firman Allah. Percaya kepada firman-Nya. Apa yang kita baca tadi yang diungkapkan baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, dua-duanya mengingatkan kepada kita bahwa bangsa Israel Allah menghendaki untuk tetap taat. Begitupun Paulus, Allah menghendaki juga dia tetap taat. Taat dalam bahaya. Ini yang kita mau dapatkan. Tetap taat. Sekali lagi. Tetap taat dalam bahaya. Atau lengkapnya. Tetap taat kepada Allah dalam bahaya. Taat kepada Allah dalam bahaya. Artinya apa? Kita percaya kepada Allah. Apa yang kita percayai? Kita percaya bahwa dia mengasihi kita. Nomor 1 ini. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Masih ingat pasti? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup
yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Yang besar itu kasih Allah dan bukan bahaya. Bukan masalah, jangan diperbesar bahaya itu. Karena yang besar adalah Allah. Kasih Allah itulah yang besar. Kalau sampai kita harusnya membesarkan Allah karena kasihnya. Tapi kemudian kita membesarkan bahaya itu. Kita mendramatisir masalah itu. Maka sepertinya bahaya mengalahkan kasih Allah. No, jangan sampai terjadi itu. Kasih Allah tetap lebih besar. Ingat, karena begitu besar kasih Allah. Benar bahaya besar, kurang apa bahaya yang dialami oleh Paulus. Tapi dia tetap percaya. Sebesar-besarnya bahaya, jauh lebih besar kasih Allah. Nomor satu itu ya, bagaimana supaya kita tidak takut, kita tidak nekat, tapi kita taat. Kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Dan terbukti dia menyatakan, mari alami kasih Allah. Terima kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita tidak binasa. Kenapa orang takut bahaya? Kenapa orang nekat dalam bahaya? Karena dia takut binasa, bukan? Tetapi karena begitu besar kasih Allah, kita tidak binasa. Ingat ya, kita tidak binasa. Kenapa? Kita begitu percaya kasih Allah. Dan yang kedua yang kita percayai, yang kita taati adalah dia menyertai kita. Satu, dia mengasihi kita. Dua, dia menyertai kita. Percayalah. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji mengasihi kita. Dia berjanji menyertai kita. Bukankah dalam amanat agung yang kita sudah hafal itu? Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Allah menyertai kita. Ingat, Immanuel, Allah beserta kita. Siapakah Immanuel? Tuhan Yesus. Jadi ingat kasih Yesus. Ingat penyertaan Tuhan Yesus. Itulah kekuatan kita. Itulah modal kita untuk taat. Kenapa? Saya tahu Allah mengasihi saya. Allah sangat sayang kepada saya. Katakan sama-sama, Allah sayang kepada saya. Dan yang kedua, katakan juga sama-sama, Allah menyertai saya. Allah besertamu, Allah besertaku, Allah mengasihimu, Allah mengasihiku. Dan kasih dan penyertaan Allah inilah yang kita percayai. Dan di situ kita akan disebut sebagai orang-orang yang taat kalaupun dalam bahaya. Jadi saya mengulangi 3 respon orang pada saat menghadapi bahaya. 1, taat. 2, takut. 3, nekat. Kita tidak mau bertindak nekat dengan cara tidak taat dan tidak takut. Tapi kita mau tetap taat. Mengapa kita taat? Karena kita percaya bahwa mengapa kita taat kepada Allah? Karena kita percaya bahwa Allah mengasihi kita dan Allah menyertai kita. Ingat, dia tidak pernah ingkar janji. Bahasa lain, Allah begitu sayang kepada saya. Allah begitu sayang kepada kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sayang dan dia menyertai kita. Dia sayang dan menyertai di mana? Di mana saja. Dia sayang dan menyertai kita kapan saja. Dia sayang dan menyertai kita. Dia mengasihi dan menyertai kita. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun. Sekalipun kita ada dalam bahaya. Kasihnya dan penyertaannya tetap nyata. Dalam bahaya pun kita tetap taat. Mengapa? Kita tahu Allah mengasihi dan menyertai kita. Saudaraku, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dari mana? Modal itu adalah karena kita taat kepada Allah. Kalaupun dalam bahaya. Jangan pernah berpikir karena kita orang baik. Karena kita rajin baca Alkitab, karena kita rajin berdoa, karena kita rajin beramal, karena kita rajin bantu orang lain. Jangan pernah berpikir kita sudah orang baik, maka kita tidak akan mengalami bahaya. Faktanya, umat pilihan Allah, bangsa Israel menghadapi bahaya. Faktanya, Rasul Paulus, utusan Allah sendiri, Rasul Kristus, dia pun menghadapi bahaya. Bahkan bukan cuma menghadapi, dia sering diancam bahaya. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini
membuat kita bukan menyerah pada bahaya, tapi kita berserah kepada Allah. Itulah taat. Sekali lagi, bukan menyerah pada bahaya. Menyerah pada bahaya itu akhirnya kita takut dan nekat, tapi kita berserah kepada Allah. Itulah taat itu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya bersama kita. Roh Kudus menolong kita, mewujud nyatakan firman Tuhan ini. Kita menjadi orang yang taat. Sekali lagi, karena apa? Kita tahu Allah mengasihi dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berjanji mengasihi dan menyertai umat-Nya. Kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalaupun saat ini kami ada dalam bahaya yang mungkin membuat kami ragu apakah Tuhan mengasihi kami. Sampai membuat kami ada dalam bahaya. Apakah Tuhan tidak menyertai kami atau membiarkan kami sampai kami seperti yang dibiarkan menghadapi bahaya. Tuhan teguhkan hati, teguhkan iman kami untuk menjadi orang-orang yang taat. Dan kami mau percaya bahwa kasih Allah dan penyertaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang kudus, nama yang ajaib. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo, untuk para Menteri Kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka semua di dalam mengatur pemerintahan, khususnya bangsa kami ini Tuhan, di dalam menanggulangi setiap permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan yang akan memimpin dan menuntun para pemimpin kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami mau berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Renis Ponaya, dan untuk din kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk semua klergi dan para pastor yang ada Tuhan. Tolonglah mereka semua di dalam menggembalakan jemaat-Mu Bapa. Berikanlah hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan
di dalam mereka memimpin jemaat-Mu ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan di dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus saat ini Tuhan, kami mau berdoa di masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana kami masih terus Tuhan bergumul dengan situasi yang ada. Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami ketaatan Tuhan, untuk kami boleh belajar mengikuti setiap aturan, prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami juga sungguh boleh dimampukan Tuhan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang sedang terjadi pada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Dan secara khusus di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang dalam kedukaan. Karena mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Apakah itu karena akibat COVID-19 ataukah karena hal yang lain? Tuhan, hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah hati mereka. Tuhan juga menolong setiap dokter, perawat dan tim medis Tuhan, yang terus bergumul Tuhan, di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu Tuhan, kemampuan yang daripada Engkau. Jaga dan lindungi mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Engkau ya Allah. Dan kami mau alaskan semua doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Segalanya satu dengan firman-Mu dalam ciptaan Kau suryakan kemegahan.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.